kita harus tahu apa makna pendidikan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja mengenai pengetahuan atau pengajaran formal di dalam sekolah, juga bukan hanya pengetahuan di dalam buku textbook, melainkan semua pengalaman-pengalaman yang menuntun anak dalam proses dia menjadi dewasa. Dari definisi ini, kita tahu bahwa pendidik yang pertama dan utama bagi anak adalah orang tua. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga melihat bahwa setiap anak unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya sendiri. Seumpamanya tanaman, ada berbagai macam tanaman yang ada di taman. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung yang berbeda dan unik sesuai dengan kodrat dari tanaman itu sendiri. Begitu juga anak-anak di dalam kelas kita. Walaupun usianya sama dan berada di kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan mereka masing-masing. Hal ini adalah sesuatu yang lahir bersama dengan anak-anak yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya. Kita tidak bisa mengubah biji padi menjadi biji jagung, tetapi kita bisa mempersiapkan tanah yang terbaik, pengairan yang terbaik, sinar matahari, dan nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman ini boleh bertumbuh menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Ini menegaskan tugas kita sebagai pendidik adalah penuntun. Tugas kita adalah mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik buat anak-anak agar mereka mengeluarkan potensi yang maksimal dari diri mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan konvergensi teori yang juga dianut oleh pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa anak-anak bukan merupakan kertas yang kosong yang bisa diisi seenaknya oleh pendidik. Anak-anak juga bukan merupakan kertas yang penuh dengan coretan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pendidik tidak akan ada manfaatnya. Tetapi anak-anak kertas yang penuh dengan tulisan yang masih buram. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan segala tulisan yang baik di dalam diri anak-anak. Artinya anak-anak lahir dengan potensi, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengeluarkan potensi yang terbaik dari anak-anak. Nah, sekarang kita jadi paham kenapa nama sekolah Ki Hajar Dewantoro adalah Taman Siswa. Selain tidak bisa dilepaskan dari kodrat alam, pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep zaman. Artinya, pendidikan harus sesuai dengan zaman di mana anak tersebut lahir dan harus mempersiapkan anak-anak untuk zaman tersebut. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus jeli melihat perkembangan zaman, sehingga kita dapat mempersiapkan anak-anak tersebut menjadi pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan untuk dapat berkontribusi terhadap masyarakat, pendidikan tidak hanya bicara soal pengetahuan, melainkan juga soal karakter atau budi pekerti. Pengetahuan ditambah dengan keinginan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang holistik. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, saya sebagai seorang pendidik diingatkan kembali bahwa pendidikan sejatinya harus berfokus pada anak, bukan pada konten, buku teks, kurikulum, atau bahkan fasilitas dan teknologi. Tetapi
bagaimana menggunakan semua perangkat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang mengeluarkan potensi anak sehingga dia dapat menjadi yang terbaik sebagaimana Tuhan menciptakannya. Dan untuk melakukannya sebagai seorang pendidik, tentu saja kita harus belajar dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman dengan tetap terus berupaya untuk mengenal anak-anak didik kita semakin hari semakin baik. Kelas-kelas yang melandaskan praktiknya pada pemikiran ini tidak akan membuat anak-anak menjadi stres atau tertekan, melainkan akan membuat anak-anak termotivasi, bersemangat, dan bahagia karena mereka merdeka untuk dituntun menjadi diri mereka sendiri.